Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita dapat berzumpa kembali, ya. Berzumpa kembali lewat Zoom dan juga lewat Facebook. Coba Duafa Hong Kong. Uh, Halaqah Jumat, pekanan Jumat malam yang kita istiqomahkan untuk talabul ilmi, untuk silaturahim, untuk berdiskusi, menambah wawasan dalam rangka meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Semoga niat kita, ikhtiar kita untuk mengistiqomahkan halaqah ini setiap Jumat malam ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun Zoom ini eh, sifatnya online dan yang join dari berbagai tempat, insya Allah mudah-mudahan Allah tetap menilainya sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat yang akan mengaminkan setiap doa-doa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam dan salawat, semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, para alim ulama, juga umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita dipantaskan oleh Allah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul, sudah hadir di sini di Dompet Duafa Hong Kong. Ustaz Fajar, Ustaz Hardi juga sudah siap untuk bersama kita, dan juga yang jauh di sana di Indonesia, Ustaz Doktur Rahman. Nah, Ustaz Rahman juga sudah ikut bersama kita. Dan ini ada Prof. Fatwa juga belum muncul. Dan juga ada Pak Sudirman nih dari Singapura diketuain. Alhamdulillah istiqomah, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Dan malam hari ini kita akan berdiskusi dan merimain kembali bagaimana eh, kita ngaji kitab eh, apa apa judulnya ini, saya coba lupa nih. Kita ngaji hadis Arba'in, ya. Hadis kedua dari hadis Arba'in yang eh, terkait iman, Islam, dan ihsan. Kalau yang pertama saya ingat adalah masalah niat. Nah, yang kedua ini mengenai iman, Islam, dan ihsan. Kita mungkin sudah banyak sering mendengarkan mengenai atau sudah banyak kajian-kajian mengenai iman, Islam, dan ihsan. Tapi marilah kita menyimak kembali, kita elaborasi lagi. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan dan semakin menguatkan keimanan kita, keislaman kita, dan menjadikan kita umat Islam yang beriman dan ihsan. Tingkatan yang tertinggi. Baik, sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita buka uh, halaqah ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ya bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hidiniyah wa niatan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gusman untuk menyampaikan sharing tausiahnya. Sama dulu Ustaz. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan Pak Adi atas kesempatannya. Uhayikum jami'an bi tahiyatil Islam. Tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati GM Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Fajar Safari Nugraha, Ustadz Abdurrahman Soleh, Pak Sudirman, Bapak Ibu yang live,
dan mengikuti live streaming Dompet Duafa Hongkong yang ada di Facebook. Semoga Allah berikan keberkahan dalam segala urusannya. Di awal ini, sebelum kita memulai pengajian, alangkah lebih indahnya dan lebih baik kita awali dengan doa terlebih dahulu, secara khusus untuk para korban kebakaran yang ada di Taipo dan juga bencana banjir yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh, dan juga Sumatera Utara. Semoga para korban yang wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bagi mereka yang hidup, keluarganya masih ada di sana, Allah jadikan mereka pribadi-pribadi yang kuat, yang sabar. Allah berikan rizki dengan ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, semoga bencana ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki diri lebih baik atas kesalahan barangkali yang kita lakukan di masa lampau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang hari ini kita terima. Kita bisa duduk dengan sangat tegak, berdiri dengan sangat lancar, bisa makan, minum, beraktivitas apapun dengan sangat bebas. Di tengah banyaknya orang sana yang mempunyai keterbatasan. Maka tak henti-hentinya kita untuk rasa syukur atas nikmat yang hari ini kita terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beringkan salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang hadis Arba'in. Hadis Arba'in adalah hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Makna Arba'in adalah 40. Walau demikian, sebenarnya isi daripada hadis Arba'in itu secara persis 42. Yang semua termaktub kaitannya dengan syariah, kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan nasihat, dan lain sebagainya. Rangkuman ini untuk memudahkan kita mempelajari urusan Islam dan juga bagaimana tata cara Islam mengatur kehidupan kita di dunia dan di akhirat secara lebih ringkas. Nah, maka Bapak Ibu, hadis Arba'in ini patut kita pelajari secara mendalam, paling tidak untuk modal dasar kita sebagai seorang Muslim mempelajari keislaman kita secara kafah. Hadis Arba'in ini cukup populer, seperti tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Adi, MC kita. Di awal hadis Arba'in membahas tentang bab niat. Bab tentang niat ini sangat fundamental sekali. Imam Syafi'i mengatakan bab tentang niat itu bahkan termasuk dengan sulusun minad-din atau sepertiga daripada agama itu kaitannya dengan niat. Jadi kalau kita melakukan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam, tapi lupa untuk niat dalam hati, maka tidak sah sholat kita. Sebagaimana kita melakukan untuk wudhu dengan berbagai rukun wudhunya, tapi kita lupa untuk niat, maka tidak sah wudhunya. Itu kenapa dalam Islam, bab tentang niat ini sangat fundamental. Bab tentang niat berawal ketika hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Ketika Nabi mengingatkan para sahabat untuk memperbaiki niatnya. Jadi ada seorang sahabat yang pergi hijrah memang niatnya untuk tulus berperang, berjihad di jalan Allah, ingin membersamai Rasulullah SAW. Tapi ada orang sahabat yang niatnya memang untuk mencari perempuan yang dinikahinya. Itu kenapa dikatakan dalam hadis Arba'in itu, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, fa hijratuhu ilallah wa rasuli.
Barang siapa yang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin tunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau niatnya untuk perempuan yang dinikahinya atau urusan dunianya, yang dia dapat hanya itu saja, as it is. Dan itu pun belum tentu didapat sepenuhnya. Jadi, kalau kita menanam pohon mangga misalkan, tanpa kita tanam rumput sekalipun, dia akan tumbuh rumput dan ilalang di sekitar pohon mangga. Tapi kalau kita tanam rumputnya, pohon mangga tidak akan tumbuh. Nah, pohon mangga itu yang diumpamakan seperti dengan akhirat. Kita tanam akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita tanam dunia, akhirat tidak akan ikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan, jadi bab pertama yang dijelaskan dalam hadis Arba'in ini membahas tentang niat. Dan niat dalam konteks Islam tidak hanya berkaitan dengan tata cara ibadah atau ritual ibadah. Enggak. Di luar itu Allah akan mengganjarkan semua tingkah laku kebaikan kita itu berdasarkan niatnya. Itu kenapa dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan orang akan diberikan ganjaran berdasarkan niatnya. Jadi, walaupun kita dalam aktivitas ibu-ibu masak di dapur, kalau kita tidak niatkan untuk ibadah, memberi masakan untuk suami yang baik, untuk anak-anak, maka proses masak itu hanya sebatas urusan perut. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah, aku niat memasak ini agar anak-anakku bisa makan dengan baik, tenaganya digunakan untuk belajar, begitu sebaiknya. Nah, maka proses makan itu tidak hanya untuk mengisi perut, tapi juga bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Every single deed yang kita lakukan, selama itu diniatkan untuk kebaikan, maka Allah akan catat. Itu bab tentang niat. Nah, adapun pembahasan kita kali ini masih berkaitan tentang niat, yaitu hadis Arba'in nomor kedua. Hadis yang sama cukup panjangnya seperti hadis pertama. Hadis kedua ini membahas tentang tiga aspek penting dalam agama. Apa itu? Yaitu aspek keimanan, keislaman, dan juga ihsan. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam konteks hadis ini, ternyata tidak hanya kaitannya dengan tiga hal ini. Mari sama-sama kita lihat hadis, teks hadis Arba'in. Saya izin share, Pak Adi. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, teks hadisnya di layar? Belum muncul, Ustaz. Oh iya, karena memang saya belum share, Pak Adi. Oh ya. Ini baru. Nah, ini sudah terlihat ya, Pak Adi. Yang di live streaming juga sudah muncul, Pak Adi. Ya, terlihat tapi tidak terbaca, Ustaz. Oh, bacanya Ah, Arab semua ya, mana bahasa bahasa Indonesianya nggak ada. nah, Bapak Ibu, nanti saya akan terjemahkan hadis yang ada di layar ini, atau Bapak Ibu juga boleh kalau tulisan ini terlalu kecil, bisa buka di gadgetnya masing-masing. Hadis ini dari Umar radhiyallahu an, bunyinya adalah qol an Umar radhiyallahu anhu aidan qol bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bersama para sahabat sedang duduk bersama Rasul untuk mengkaji keislaman, mengadakan sebuah majelis. Nah, tiba-tiba
Dzata yaumin idh tala alaina rajulun. Datang seorang laki-laki yang mereka tidak ada yang mengenalnya. Syadidu bayadis siyab. Bajunya sangat putih bersih. Syadidu sawadis sya'r. Rambutnya sangat hitam pekat. La yura alaihi atharus safar. Seakan-akan tidak terlihat dari wajahnya orang yang habis berpergian. Wajahnya fresh, tidak kelihatan capek, tidak kelihatan habis berpergian. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan di antara kita tidak ada yang mengenal siapa laki-laki ini. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai laki-laki ini duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbatai. Dia melipat lututnya di atas lututnya, duduk dengan bersimpuh. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dan menaruh dua tangannya di atas paha. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Saya ingin bahas sebelum masuk ke matan hadis, ke isi daripada hadis, adalah prolog yang tadi disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ada yang menarik yang barangkali masih jarang kita dengarkan bagaimana tentang proses hadis ini atau penjelasan hadis ini. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah adab dalam menuntut ilmu. Ketika datang ke dalam majelis yang digambarkan oleh seorang laki-laki ini yang nanti di akhir hadis ini kita akan tahu siapa yang dimaksud oleh laki-laki ini. Ini adalah gambaran daripada adab menuntut ilmu. Seorang yang mau menuntut ilmu sebagaimana para Umar, sahabat, dan laki-laki yang tadi ikut nimbrung itu sangat menghargai bagaimana penampilannya. Bajunya bersih, rambutnya rapi, wajahnya cerah, seakan-akan bukan sebagai kerjaan sampingan untuk bisa mengaji, untuk bisa menuntut ilmu. Memang diniatkan fokus untuk menuntut ilmu. Ini merupakan salah satu adab yang juga sebenarnya dibahas dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Bagaimana adab seorang dalam menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bisa kita treatment kepada anak cucu kita, saudara-saudara kita, sebagaimana dia kalau ingin berangkat ke sekolah, kita harus biasakan mereka untuk mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun juga semangat kesehatannya. Pakaiannya bagus, wangi, bersih, harum, rambutnya juga rapih. Dan begitu pun juga dengan tubuhnya yang memang sudah mandi sehingga jadi segar. Nah, itu yang harus dikondisikan. Karena seringkali anak-anak karena mungkin bangun kesiangan langsung diberangkatkan begitu saja. Yang sedang pilek tidak dibekali dengan tisu dan sebagainya sehingga mengganggu anak-anak yang lainnya. Nah, ini adab yang kita harus biasakan. Kalau mau menuntut ilmu, pergilah sebagaimana kita ingin menghadap orang penting kalau dewasa. Pakaian kita rapi kan? Kalau ingin menghadap bos kita, pimpinan kita, atau orang penting yang akan kita temui. Begitu kurang lebih makna daripada eh, penjelasan atau prolog hadis tersebut. Kita lanjut ke matan hadis. Ini sudah mulai masuk ketika seorang laki-laki tersebut mulai mengajukan 3 pertanyaan kepada Rasul. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Laki-laki tersebut bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku, apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada alla ilaha
illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka ketika ditanya tentang apa itu Islam, Rasul menjawab rukun Islam yang sudah sama-sama kita hafal. Mulai dari syahadat, mendirikan sholat, berzakat, puasa bulan Ramadan, dan juga pergi haji. Ketika Rasul menjawab, laki-laki tersebut mengatakan, sodakta, kamu benar ya Rasul. Bayangin Bapak Ibu kalau ada orang bertanya kepada kita sebuah pertanyaan, dan ketika kita jawab, orang yang bertanya tersebut menjawab, kamu benar. Kira-kira apa bayangan kita kepada orang tersebut? Kira-kira apa Pak Adi? Sombong, Sombong, sok tahu. sok tahu. Ada yang lain? Kalau ada yang bertanya dan jawab, dia Wah, ini membenarkan. pasti malaikat nih. Oh, ini pasti malaikat ya. Nggak, ngetes, Ya, ngetes. Harus, manggilnya aja ini kan Muhammad gitu kan. Masya Allah. Daripada ini pasti malaikat karena dari cara panggilnya. Atau mungkin sebagian kita ada juga yang menganggap ini jangan-jangan orang yang bertanya ini udah tahu jawabannya gitu. Sehingga dia membenarkan apa yang dia tanyakan. Begitu kan kurang lebih logika berpikir kita. Sodakta. Maka wajar ketika orang tersebut menjawab sodakta kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka para sahabat itu pada kaget. Kok dia yang nanya, dia yang membenarkan gitu. Dan diajukan pertanyaan kedua, ini yang saya kasih garis, fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah antu minabillah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Rasul menjabarkan keimanan itu adalah rukun iman yang sama-sama kita hafal. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar, baik buruknya. Itu jawaban Rasul. Ketika Rasul menjawab, lagi-lagi orang tersebut mengatakan, sodakta. Kamu benar lagi ya Rasul. Maka apa namanya para sahabat kaget. Kok ini dia bertanya malah membenarkan lagi. Nah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan ketiga yang diajukan oleh orang tersebut. Ini yang digaris bawahi. Fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu makna dari ihsan. Ada yang unik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dijelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dua pertanyaan yang tadi di awal, laki-laki tersebut menjawab sodakta.
Kamu benar. Tapi ketika pertanyaan tentang ihsan, laki-laki tersebut tidak menjawab sodakta, tapi melanjutkan dengan pertanyaan lain. Apa itu pertanyaan lain yang nanti akan saya jelaskan maknanya? Pertanyaan lain yang diajukan oleh laki-laki ini adalah, ini pertanyaan lainnya saya garis bawahi, fa'akhbirni anis sa'ah. Ya Rasul, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku, apa itu hari kiamat. Maka Rasul menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kira-kira sudah kebayang siapa orang laki-laki yang bertanya ini? Ada pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku apa tanda-tanda kiamat. Qal antalidal ummatu rabbataha wa antaral khufatu uratal ala ri'asya yatatawa'un fil bunyan. Thumman talaqa falabithu maliyan. Nah, dijelaskan ternyata Bapak Ibu, penjelasannya adalah ada tanda-tanda kiamat yang digambarkan oleh Rasul. Tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah ketika majikan itu melahirkan, ketika seorang wanita itu melahirkan majikannya. Nah, apa makna seorang wanita itu melahirkan majikan? Ketika seorang ibu melahirkan anak yang tapi durhaka kepada ibunya, yang suka memerintah ibunya, yang suka memerintah orang tuanya, seakan-akan anak ini menjadi seorang raja yang ditakuti, yang disegani. Bapak Ibu mungkin terkesan aneh, tapi kalau kita lihat fenomena saat ini yang terjadi, realitanya begitu. Misalkan belum lama ini, 2 atau 4 hari lalu, terjadi peristiwa anak SMP itu membunuh ibunya di Sumatera Utara. Ada yang pernah dengar berita ini? Atau seorang anak laki-laki yang minta dibelikan handphone, tapi tidak dituruti oleh ibunya karena keterbatasan ekonomi. Apa yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut? Dia pukuli ibunya sampai berdarah, sampai luka-luka lebam, sampai terjatuh. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ternyata banyak di antara kita ini anak-anak yang menjadi raja atau dalam bahasa hadis ini disebut dengan majikan bagi orang tuanya. Nah, ini fenomena yang terjadi tidak bisa kita pungkiri. Jadi ada budak wanita melahirkan tuannya. Fenomena ini yang hari ini seakan-akan kita normalisasi. Anak menjadi raja dalam rumah, anak menjadi raja bagi orang tuanya yang harus terus-menerus dilayani. Apa tanda-tanda kiamat lain selain itu? Tanda-tanda kiamat lain sebagaimana dijelaskan di hadis tersebut, ketika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, kondisi ekonominya miskin, mereka pengembala kambing, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Coba, kalau dengar dengan arti daripada hadis tersebut, kira-kira apa yang terbayang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Ada yang bisa menjawab? Fenomena Dubai, di Dubai. Dubai, Pak Adi. Ada yang lain?
Ini yang dari Abu Dhabi belum masuk, jadi belum ini. Oh, Mas Andri biasanya sudah masuk. di Dubai, betul adanya. Dan tidak hanya di Dubai sebenarnya. Di Timur Tengah secara general, mereka merupakan dulunya adalah para pengembala kambing yang hidupnya susah, yang hidupnya tidak banyak memiliki pakaian dan lain sebagainya. Tapi hari ini kalau kita lihat fenomena itu banyak terjadi, orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tidak ada yang salah dari tingginya bangunan, Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami. Yang di yang dimaksud di sini adalah ketika hati kita merasa tinggi karena dengan apa yang kita miliki yang dititipi Allah saat ini. Jadi kita merasa gengsi, merasa perlu validasi orang dengan properti harta benda yang kita miliki. Yang padahal dulunya kita hidup susah, tapi hari ini orang berlomba-lomba untuk mencari kehidupan dunia. Jadi yang dimaksud adalah tentang niatnya. Sebagaimana ada hadis bunyinya yang juga sering eh, mungkin disampaikan oleh Ustadz Fajar di pesantren, innallaha la yanzur, Allah tuh nggak akan melihat manjaro saubahu khuyala. Apa depannya Ustaz Fajar? Allah itu nggak akan ngelihat seorang yang berpakaiannya panjang gitu. La Ya, yanzuru ila aswarikum. lah yang apa depannya saya lupa itu ya. Depannya iya. Jadi Eh, ada bunyi hadis bunyinya Inna Allah Allah tuh la nggak mau yanzuru ila melihat, aswarikum wa ila ajsamikum. nggak mau lihat. Nah itu maknanya bukan berarti Allah tuh nggak mau lihat kalau pakaian kita panjang. Tapi maknanya adalah ketika kita itu merasa pakaian kita tuh lebih baik dari orang lain, ada rasa sombong kepada orang lain selain kita yang pakaiannya agak kurang itu. Tidak, jadi yang dinilai dimaksud dalam hadis tersebut adalah bagaimana perasaan hati kita terhadap orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan konteks berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika menjelaskan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat tersebut, maka laki-laki itu kemudian pergi. Umar, seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat keras, sangat tegas, itu diam sejenak. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu?" Lantas Umar menjawab, "Wallahu a'lam wa rasul. Wallahu wa rasul a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi bersabda, kita lihatkan screen hadis yang terakhirnya, potongan terakhirnya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi ternyata laki-laki yang tadi bertanya datang tanpa dikenali orang yang lain adalah malaikat Jibril. Datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Ternyata laki-laki tersebut adalah Jibril. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Didi. Ketika ada orang yang bertanya, membenarkan, ini jangan-jangan malaikat. Karena dari cara manggilnya ya Muhammad. Jadi benar, orang tersebut adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat sebenarnya ingin mengajarkan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal menarik dalam dua pertanyaan di awal tadi tentang Islam dan juga tentang keimanan. Ketika ditanya dan Rasul menjawab, maka jawaban malaikat Jibril adalah sodakta. Artinya adalah kamu benar. Tapi yang menarik, ketika berangkat ke pertanyaan ketiga, yaitu
Apa itu ihsan? Rasul menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Ketika dijawab itu, Jibril tidak membenarkan, tapi lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Apa itu kiamat? Jadi tidak ada kata-kata sodakta di hadis itu. Tapi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa itu kiamat? Kenapa? Kok bisa begitu? Karena hakikat daripada ihsan, ma'rifat, itu bukan ranahnya malaikat, melainkan ranahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang pernah bermujahadah, bermuajahah dengan Allah ketika proses Isra Mi'raj, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan sampai akhir, hanya bisa sampai langit Jabaru. Sampai di situ. Lantas Rasul naik ke atas seorang diri tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Itu kenapa wajar ketika manusia itu bisa hidup lebih mulia daripada malaikat atau sebaliknya. Manusia bisa lebih hina daripada hewan binatang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna tentang ihsan ini kita pelajari daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbuat kebaikan, kita berbuat melakukan amal apapun, percayalah atau seakan-akan kita sedang melihat Allah. Artinya setiap gerak kita ada yang memantau, sehingga ada rasa kita untuk mawas diri, kehati-hatian. Sebagaimana kalau kita belanja ke supermarket, kita nggak bisa berbuat sembarangan, ngambil barang sesuka hati kita, karena ada layar CCTV yang 24 jam merekam aktivitas kita. Mungkin akan lain ceritanya ketika ada supermarket yang tidak ada pengamanan CCTV. Orang mungkin akan merasa bebas untuk mengambil barang apapun atau mencuri, karena ada peluang yang lebih besar. Betul kan? Lain halnya ketika ada yang mengawasi. Nah, itu makna kurang lebih penjelasan singkat daripada ihsan. Itu gambaran daripada hadis. Yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Pada akhirnya, hadis tentang arba'in yang kedua ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang muslim bisa mengetahui ajaran Islam. Ajaran Islam yang sudah sama-sama kita ketahui ada 5. Bagaimana seorang muslim bisa mengetahui keimanan seorang yang kita tahu ada 6. Bahkan Bapak Ibu, mungkin keimanan 1 sampai 5 kita sudah hakul yakin percaya. Tapi seringkali kita terpeleset pada keimanan yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah takdir baik buruk seorang manusia, yang itu ternyata harus kita yakini bahwa segala apa yang kita terima itu semuanya diberikan, ditetapkan oleh Allah. Bahkan jauh sebelum kita lahir. Believe it or not, ketika kita masih ada dalam kandungan, Allah sudah menetapkan beberapa perkara. Umur kita, sampai kapan akan diberikan di dunia. Bagaimana cara wafatnya, di mana tempatnya. Nggak pernah ada yang tahu. Ada seorang sahabat Nabi yang kerjaannya perang, beliau panglima perang, terus hebat dalam peperangan. Sering dijadikan pemimpin perang oleh Rasul. Tapi wafatnya beliau bukan di medan perang. Wafatnya beliau justru ada di tempat kasur, dalam keadaan tidur. Sebaliknya, ada juga orang yang sehari-hari biasa di tempat tidur, wafatnya justru di jalan kecelakaan. Atau mungkin orang yang baru lahir, bisa saja umurnya belum sampai sehari wafat. Ada juga yang umurnya sampai 90, bahkan 100 tahun lebih kalau di kampung-kampung. Maka bab tentang
usia ini hanya Allah yang tahu di mana tempatnya dan bagaimana cara wafatnya. Ada juga yang dituliskan oleh Allah ketika di dalam rahim. Selain umur adalah tentang rizki kita. Kadar rizki kita berapapun diberikan. Terlihat seperti mudah, tapi dalam realitanya kita seringkali meragukan. Contoh misalkan, ada tetangga beli kompor, kita ikut kepanasan. Ada tetangga beli kulkas, kita ikut kedinginan. Nah yang berapa kalau tetangga beli kompor sama kulkas bareng-bareng, Pak? Keringat dingin itu, panas dingin. Karena ada rasa hati, iri hati. Kok dia bisa beli barang baru, kenapa kita tidak? Kok dia bisa jabatannya lebih tinggi, kita tidak? Kok dia bisa punya anak, sementara saya bertahun-tahun nikah belum punya anak? Kok bisa majikan teman saya itu baik? Kenapa majikan saya suka mukul, pelit, kasar bicaranya? Ya kan? Maka jangan pernah bandingkan proses hidup kita dengan yang lain. Karena tidak setiap bunga itu tumbuh secara bersamaan. Kita, nasib kita di masa depan, Allah sudah catat. Tapi ingat, tidak perlu khawatir karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Jadi, bagian daripada takdir keimanan itu yang harus sama-sama kita yakini betul bagaimana kondisi kita di dunia. Nasib kita harus kita terima dengan ridho. Berbuat segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Kelak kita akan melihat CCTV kehidupan kita selama dari kita lahir, terutama akil balik, sampai kita wafat. Ketika mulut kita terkunci, maka yang bersaksi bukan lagi mulut yang seringkali berdusta, tapi yang bersaksi adalah semua anggota badan ini. Tangan ini digunakan untuk apa? Kaki ini melangkah kemana, kuping ini diperdengarkan untuk apa, mata, rambut, dan seluruh anggota badan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi apa yang pernah dilakukan. Dan itu adalah seadil-adilnya hisab. Lain kalau kita di dunia. Kita ikut sidang, belum tentu dalam persidangan itu kita mengatakan kondisi yang sebenarnya terjadi untuk mengelabui, untuk membohongi petugas. Tapi kalau di akhirat, tidak akan bisa kita memanipulasi itu semua. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna penjelasan daripada hadis arba'in kedua, bab tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Di akhir daripada hadis arba'in ini dipertegas dengan apa itu tanda-tanda kiamat. Yang sudah dijelaskan, paling tidak tanda kiamat itu ada dua. Yang tadi sudah disampaikan. Semoga hadis ini menjadi momentum kita untuk tazkirah, bermuhasabah, mengevaluasi diri kita atas bagaimana perilaku kita sebagai seorang muslim menjalankan kewajiban, bagaimana keyakinan kita kepada Allah, dan bagaimana sikap kita sebagai hamba yang selalu diawasi oleh Allah sebelum hari akhir menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya sangat terbuka sekali kalau ada insight, komplain dari Bapak Ibu atau pertanyaan nanti sama-sama kita diskusikan. Kalau saya tidak bisa menjawab, ada para asatidz juga di room ini. Ada Ustadz Rahman Saleh, ada Ustadz Fajar, ada Pak Didi juga, atau yang lain ingin memberikan tanggapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya. Iman.
Islam, dan ihsan. Kalau dan tadi sedikit di-spill sedikit tanda-tanda hari kiamat tadi. Baik, kiranya untuk yang di teman-teman yang menyimak dari Facebook, kita cukupkan dulu pembahasan ini, paparannya, dan silakan kami akan lanjutkan diskusi melalui Zoom, media Zoom. Dengan terima kasih atas perhatian teman-teman yang di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.